Kali ini kita bakal servis CVT sendiri di rumah dengan alat yang tepat, praktis, dan nggak perlu antre di bengkel. Langkah pertama, kita buka seluruh baut cover CVT. Untuk alatnya, di sini kita akan pakai kunci L-set yang ukuran 5 mm. Supaya tidak tercecer, baut yang sudah dilepas kita simpan di penyimpanan berdasarkan kategori. Lanjut, untuk buka cover CVT-nya menggunakan alat impact deep socket setengah inch ukuran 8 mm. Nah, impact deep socket ini kita pasangkan ke L offset. Lalu, kita buka baut covernya. Tapi sebelum lanjut, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu mekanisme atau cara kerja CVT pada motor matic. CVT adalah sistem transmisi yang sangat umum dan populer di seluruh dunia karena praktis, sehingga sering digunakan pada motor matic. Langsung saja, mari kita lihat lebih dekat cara kerjanya dan semua bagiannya untuk pemahaman yang lebih baik. Kita mulai dengan melihat puli utama yang biasanya terdiri dari dua pelat kerucut, puli utama geser dan puli utama tetap. Di bagian belakang ada juga dua pelat kerucut, yaitu shift tetap sekunder dan shift geser sekunder. Detail lebih lanjut tentang shift sekunder, ada pegas kompresi yang berfungsi menjaga pelat geser tetap rapat. Kondisi ini memaksa sabuk tetap pada diameter terbesar puli ini. Di sisi lain, pada puli penggerak atau shift utama, kekakuan aksial sabuk mendorong shift utama ke posisi terjauh. Ini membuat diameter shift utama menjadi minimum. Kondisi ini menghasilkan torsi tinggi dan kecepatan rendah. Sekarang, untuk mendapatkan kecepatan lebih tinggi di roda, diameter shift utama harus diperkecil dan shift sekunder diperbesar. Mari kita lihat bagaimana CVT pada motor matic sebenarnya bekerja. Pertama, perhatikan lebih dekat shift utama. Di puli utama ada beberapa roller pemberat seperti ini. Saat mesin berputar lambat, tekanan pegas pada puli sekunder menjaga roller di tengah puli. Saat mesin semakin cepat, gaya sentrifugal membuat roll bergerak keluar di permukaan melengkung. Roll ini mendorong puli utama saat rem plate menahan posisinya, memaksa puli bergerak ke arah puli tetap. Agar lebih mudah dipahami, mari lihat perubahan diameter dalam gerak lambat dengan kondisi katrol contoh yang menghasilkan torsi rendah dan kecepatan tinggi. Seperti yang kita lihat dalam demo, seperti yang disebutkan sebelumnya, gaya sentrifugal membuat puli utama bergerak perlahan mengatasi gaya pegas pada puli sekunder. Tapi itu belum semuanya. Sistem transmisi ini juga punya kopling sentrifugal yang berfungsi menghubungkan dan memutus putaran mesin ke roda. Bagian dalam kopling ini terdiri dari lengan berbobot yang ditahan oleh pegas tegangan. Lengan ini terhubung ke katrol atau roda kedua, sedangkan rumah kopling terhubung ke roda gigi output. Saat kecepatan cukup, gaya sentrifugal membuat lengan bergerak keluar dan lapisan gesek menyentuh rumah kopling. Rumah kopling ini berfungsi mengalirkan tenaga melalui rantai roda ke roda belakang sampai mencapai roda skuter. Itulah penjelasan mengenai CVT motor matic yang bisa kita sampaikan. Sekarang kita telah mengetahui mekanisme CVT motor matic, jadi akan lebih mudah untuk melanjutkan servis CVT motor matic kita secara mandiri. Langkah pertama, kita buka seluruh baut cover CVT. Untuk alatnya, di sini kita akan pakai kunci L-set yang ukuran 5 mm. Nah, supaya tidak tercecer, baut yang sudah dilepas kita simpan di penyimpanan berdasarkan kategori. Lanjut, untuk buka cover CVT-nya menggunakan alat impact deep socket setengah inch ukuran 8 mm. Nah, impact deep socket ini kita pasangkan ke L offset. Lalu, kita buka baut covernya. Lalu untuk baut covernya juga bisa kita simpan sesuai kategori. Sebagai catatan, simpan baut sesuai kategori agar memudahkan kita saat pemasangannya kembali. Lanjut, jika semua baut sudah dibuka, cover CVT-nya langsung aja bisa kita buka seperti ini. Langkah kedua, kita lanjut ke bagian puli belakang. Untuk membuka kopling CVT-nya, kita menggunakan flexible flywheel holder. Alat ini berfungsi untuk menahan mangkuk kopling agar tidak berputar. Kemudian untuk membuka baut puli menggunakan socket wrench ukuran 20 mm. Yuk, langsung aja kita buka puli CVT belakangnya. Cara pakai flexible flywheel holder ini kita kendorkan dulu dengan memutar gagangnya agar muat dengan ukuran dari mangkuk kopling CVT-nya. Kemudian tinggal dikencangkan dengan memutar gagangnya lagi. Untuk posisinya kurang lebih seperti ini. Kemudian untuk melepas baut pulinya, kita pakai L offset dengan socket wrench ukuran 20 mm. Setelah itu, tinggal kita lepas saja puli CVT belakangnya.
Setelah melepas puli belakang, selanjutnya kita lepas puli bagian depan dengan menggunakan socket wrench ukuran 22 mm. Dan untuk menahan agar pulinya tidak berputar, kita akan menggunakan tracker universal holder straight type. Langsung aja kita buka puli depannya dengan cara masukkan dua pin ini ke dua lubang yang ada di puli depan. Kita kendorkan dulu, kemudian trackernya disesuaikan dengan ukuran lubangnya. Lanjut kita kencangkan lagi trackernya agar tidak bergerak. Setelah trackernya terpasang, kita bisa pasang L offsetnya dengan socket wrench ukuran 22 mm-nya. Lalu kita buka puli depannya. Setelah terbuka puli depan, bisa kita lepas saja kopling belakang, V-belt, dan rumah rollernya. Kita bisa cek apakah rumah rollernya masih bagus atau tidak. Kalau dirasa masih bagus, cukup dibersihkan saja rumah rollernya. Untuk kampas kopling belakangnya, bersihkan menggunakan amplas, beserta mangkuk koplingnya. Jangan lupa juga bersihkan bagian dalam crankcase-nya. Kita bisa bersihkan menggunakan kompresor kalau ada, atau bisa juga menggunakan bensin. Pastikan bagian dalamnya bersih dari debu. Lanjut ke bagian kopling CVT-nya. Stop membuka mur kopling dengan cara ribet seperti ini. Dengan alat ini, kita bisa melepas mur koplingnya dengan mudah. Nama alat ini adalah clutch spring compressor. Desain tracker ini membuat proses pembongkaran lebih aman dan mengurangi resiko komponen terpental. Cara pakainya, kita harus masukkan 3 pin di tracker ini ke 3 lubang di bagian atas koplingnya. Kemudian kita putar tuas atas agar trackernya menekan per CVT. Nah, alat yang kita pegang ini namanya clutch nut wrench. Fungsinya untuk membuka mur CVT yang ada di rumah kopling. Setelah kita selesai membersihkan dan mengganti per CVT, pasang kembali seluruh komponen dengan urutan kebalikan dari proses pembongkaran. Tentu saja dengan alat-alat yang kita sudah jelaskan tadi. Untuk puli depan, menggunakan tracker universal holder straight type dan L offset yang dipasangkan socket wrench ukuran 22 mm. Di bagian puli belakang, menggunakan tracker flexible flywheel holder dan L offset dipasangkan socket wrench ukuran 20 mm. Sebelum kita tutup cover CVT-nya, kita coba hidupkan dulu mesin motornya untuk mengecek apakah part yang sudah kita pasang itu berfungsi normal. Setelah itu, tinggal kita pasang cover CVT-nya menggunakan impact dip socket ukuran 8 mm. Dan terakhir, baut kunci L 5 mm-nya. Servis sudah selesai, tapi pekerjaan belum benar-benar beres kalau alat masih berserakan. Supaya area kerja tetap rapi dan alat lebih awet, saatnya kita simpan semuanya pada tempatnya. Ternyata servis CVT di rumah nggak sesulit yang dibayangkan, asalkan menggunakan alat yang tepat. Jika kalian merasa konten ini bermanfaat, sebaiknya subscribe, like, share, and comment agar kita lebih semangat sharing pengetahuan mekanika. Sampai jumpa di konten kita selanjutnya. Salam satu gear.